Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan kelompok 3 dengan judul pembuatan chatbot dengan NLP. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Yulia Cairisa, kemudian yang kedua Kusuma Anggreni, dan yang ketiga Hendy Arwandi. Pada latar belakang, salah satu penerapan kecerdasan buatan yaitu chatbot, di mana tren chatbot semakin meningkat karena lebih memudahkan dan lebih menguntungkan seiring digunakannya perangkat lunak. Pembuatan chatbot untuk memudahkan mahasiswa mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan secara cepat dengan menggunakan natural language processing, metode yang mampu melakukan interaksi antar komputer dan manusia dengan bahasa alami. Hasil yang diperoleh bahwa chatbot mampu memberikan respon dari pertanyaan yang diberikan terkait pendaftaran outline tugas akhir, cek status outline tugas akhir, dan pengecekan jadwal seminar kerja praktik. Untuk masalah, mahasiswa yang membutuhkan informasi harus datang ke ruang jurusan untuk menanyakan kepada tugas. Dan akan ada ide penyelesaian yaitu membuat chatbot menggunakan natural language processing di jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya Yulia Cairisa. Baik, untuk interpretasi solusi dalam penelitian ini mencakup artificial intelligence, chatting robot atau chatbot, knowledge, based system, dan natural language processing. Lanjut. Alur penelitian, gambar tersebut menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan. Pada gambar di samping ini, langkah pertamanya yaitu dimulai dari identifikasi masalah, selanjutnya merumuskan masalah, kemudian mencari studi literatur yang menunjang penelitian, kemudian mengumpulkan data yang dibutuhkan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Setelah didapatkan pertanyaan, kemudian dianalisis kata kunci pada pertanyaan untuk dilakukan perancangan pada sistem. Dalam merancang chatbot, peneliti menggunakan software Python 3.7. Kemudian, setelah selesai dibuat, dilakukan implementasi dan evaluasi apakah chatbot mampu merespon sesuai dengan kata kunci atau tidak. Kemudian yang terakhir, diberikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Lanjut. Untuk perancangan sistemnya sendiri, dalam melakukan perancangan sistem, pasti membutuhkan bantuan perangkat lunak Python 3 versi 3.7. Berikut langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu merubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Di pertanyaannya, bagaimana cara pendaftaran outline tugas akhir dengan huruf B kapital, huruf T kapital, dan huruf A kapital. Kemudian, hasil perubahan huruf kapitalnya, huruf B, huruf T, dan huruf A berubah menjadi huruf kecil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tokenizing, di mana pertanyaannya bagaimana cara pendaftaran outline tugas akhir. Hasil tokenizingnya itu dari kalimat yang tadi diubah menjadi per kata, dipisahkan menjadi per kata. Lanjut. Perancangan sistem selanjutnya yaitu scoring. Nah, pada tahap scoring ini merupakan tahap penilaian seberapa banyak kata kunci yang sesuai antara masukan oleh pengguna dengan knowledge base yang sudah dibuat. Setiap kata kunci yang ditemukan sama akan menambah skor sebesar 1. Nilai skor yang tertinggi akan mempengaruhi respon yang akan diberikan chatbot. Pada gambar di samping ini, menjelaskan bahwa dilakukan perhitungan skor berdasarkan kata masukan yang diberikan pengguna. Kata penyusun, masukan berjumlah 7, kemudian setiap kata yang sesuai dengan kata kunci pada knowledge base diberikan skor sebesar 1. Jumlah kata pada pertanyaan tersebut yang sesuai dengan kata yang telah dibuat pada nomor 1 sebanyak 4, yaitu kata pendaftaran, kata outline, kata tugas, dan kata akhir. Sehingga untuk skor nomor 1 itu terdapat 4 kata, sedangkan jumlah kata yang sesuai dengan nomor 2 yaitu sebanyak 3, yaitu kata bagaimana, cara, dan tanda tanya. Dan tidak ada yang sesuai dengan skor nomor 3. Kemudian tahap terakhir dalam perancangan sistem adalah analyzing. Terhadap analyzing
tahap analyzing merupakan tahap pemberian respon oleh chatbot. Dilanjutkan oleh teman saya, Hendy. Baik, untuk sumber datanya sendiri, berdasarkan sumbernya, data yang diperlukan yaitu data primer dan sekunder. Untuk data primernya, yang digunakan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sering digunakan kepada petugas layanan administrasi. Kemudian untuk data sekundernya adalah didapatkan melalui analisis kajian literatur, yaitu berupa buku, jurnal, serta penelitian-penelitian sebelumnya. Lanjut. Untuk pembahasan code-nya sendiri di sini menggunakan pseudocode dan yang kedua menggunakan PHP. Oke. Yang pertama pembahasan code dengan pseudocode yaitu sapaan kepada pengguna. Nah, mungkin bisa di next. Untuk yang kedua. Nah, di sini menunjukkan kondisi awal ketika pengguna mengakses chatbot. Percakapan akan dimulai dengan salam, selamat datang, dan pengguna diminta untuk mengisi nama terlebih dahulu. Kemudian, apabila pengguna telah memasukkan namanya, maka respon yang diberikan chatbot yaitu menyapa dan menanyakan apa yang bisa dibantu. Oke, berikutnya. Nah, ini masih sama seperti yang tadi, di mana data skor yang ini berisi sapaan, misalnya untuk yang pertama itu oleh pengguna disapa hai, maka chatbotnya akan membalas hai juga, ada yang bisa dibantu, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, di sini perulangan masukan. Di perulangan masukan di sini menjelaskan kalau setiap masukan akan terus berulang untuk tetap melakukan percakapan antara pengguna dengan chatbot. Berikutnya, apabila pengguna memberikan masukan dan diberikan respon sesuai kelas responnya. Seperti yang tadi untuk skor ini yaitu menampung setiap kalimat-kalimat yang akan dibalaskan. Oke, lanjut. Nah, ini pengujian chatbot dengan pseudocode. Di sini untuk yang pertama, halo, dengan siapa ini? Dan pengguna mengetikkan nama. Di sini mengetikkan nama Reza. Kemudian maka chatbot akan membalas lagi, halo Reza, gimana? Dan pengguna akan menanyakan apa yang dibutuhkan. Di sini dia mau mendaftar outline tugas akhir. Caranya gimana ya? Nah, maka chatbot secara otomatis akan menghubungkan dengan link yang telah tersedia. Dan ketika pengguna berkata oke atau terima kasih, maka chatbot secara otomatis akan membalas sip dan sama-sama. Oke, berikutnya. Nah, di sini untuk pembahasan code yang menggunakan PHP. Di sini untuk yang pertama dibutuhkan database yang utama, di mana database-nya di sini bernama chatbot. Dan dalam database di sini terdapat 3 tabel yaitu ada ID, query, dan reply. Nah, di masing-masing query dan reply ini telah disisipkan sebuah kata yaitu ada halo, hai, woi, dan oh, hai kawan. Kemudian ada siapa, siapa kamu, saya hanya Bud. Kemudian ada kata terima kasih, sama-sama. Dan ada kata sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah database yang telah dibuat tadi. Oke, next.
Di sini untuk PHP yang pertama atau bisa dikatakan ini adalah tampilan dari bootnya. Nah, di sini untuk ekstensinya sendiri menggunakan PHP. Next. Nah, di sini dapat kita lihat ada placeholder ketikan sesuatu. Nah, di situ pengguna dapat mengetikkan berbagai kata seperti yang tertera di database sebelumnya. Ada kata halo, hai, ada juga woi. Nah, saat pengguna mengetikkan kata kemudian di send atau dikirim, maka pada script document ready function on click-nya akan mengambilkan data yang berada di database dan kemudian akan ditampilkan, yaitu tampilan itu kalau di database tadi adalah reply, bisa oh bisa hai kawan. Oke, berikutnya. Nah, di sini untuk membuat pesannya. Di sini dapat kita lihat dia terkoneksi ke dalam database localhost dengan nama boot, dan di sini dapat kita lihat untuk cek user query dengan yang ada di dalam database, yaitu cek datanya select reply from chatbot di mana query itu berada. Nah, untuk di bawahnya lagi, jika query user sama dengan yang ada dalam database, maka akan dibalas sesuai query-nya. Misalnya, eh, di database tadi, seperti yang pertama, untuk query-nya ada hello, dan reply-nya ada oh dan hai kawan, itu botnya akan secara otomatis membalas oh dan hai kawan. Tapi hanya salah satu saja. Kemudian, jika query atau dari penggunanya mengetikkan siapa kamu, maka botnya akan mereply saya hanya bot. Dan jika pengguna memasukkan kata yang aneh, misalnya dia memasukkan kata gue, nah sedangkan kata gue ini tidak terdeteksi di query-nya atau tidak dimasukkan dalam query, maka untuk reply-nya sendiri akan keluar seperti ini. Maaf, kami tidak paham maksud Anda. Oke, berikutnya. Nah, ini untuk style CSS sendiri, ini untuk tampilannya. Jadi agar lebih menarik dan terlihat efisien. Oke, next. 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 Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.